saya sih Om, dengan adanya Reza ini malah Merinding saya juga dengar. Kalau dari Aji pribadi sih menilainya dengan kedatangannya Reza ini jadi terlalu sadis, kau telah lukai. Oh, what's up the Bungsu? halo. hey. Anak-anak muda keren nih dari Bandung the Bungsu. Selamat teh. Salam ke Teh. Teh gue udah malam udah tinggal sedikit. Well, gimana kabarnya kalian? The Bungsu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mantap. Oh iya, The Bungsu. Nah, nggak kenal nggak sayang. Nih penonton gue kan nggak semuanya kenal nih. The Bungsu adalah salah satu band yang membawakan genre pop Jepang ya. Ya Om, Ya. betul. Oke. Boleh dong kenalan siapa vokalisnya, siapa ya gitarisnya buat penonton-penonton gue ini di Potel. Boleh silakan mulai. Yang sendirian nih, dari sendirian. Kenalin, saya Arbi dari vokalis The Bungsu. Terus yang bertiga itu ada Aji. Itu mana Aji? Ngacung Ji? Halo, saya Aji, bass, main bass. Oke, Aji Bas. Yang gini bass. Ya, saya Indra sebagai gitaris The Bungsu. Gitaris, Indra. Woi, mantap. Saya Ihsan di drum. Drumis. Drum ya? Drum. Nggak begini drum. Well, thank you. Udah bersedia ngobrol-ngobrol sama gue nih di Potel. Oke, kaitan dengan musik The Bungsu. The Bungsu ini mulai kapan sih kalian terbentuk? Siapa nih yang mau jawab? Terbentuknya 2005, Bang. 2005. 2005. Oh, udah lama dong. Ya, 10 Oktober 2005 kita. Oke, 2005 itu ngebentuk langsung apa? Lu langsung recording atau apa? Ikut-ikut kompetisi atau gimana dulunya semenjak Masih terbentuk? main festival, audisi, nyoba-nyoba event-event sana sini gitu. Masih kayak gitu. 2005, sekarang 2020. Lu masih pada muda-muda dong? Masih anak-anak lagi jangan. Masih muda insya Allah. Ya sekarang masih muda. Enggak, 2005 kalian umur berapa itu? SD kelas, kalau saya kelas 6 SD. Oh, berarti dari SD udah itu ya, ikut-ikut kompetisi ya. Wah, keren. Ya. Oke, akhirnya memutuskan ke jenjang profesional recording. Ya, ke jenjang yang lebih serius gitu ya. Industri musik. Industri musik. Gua tuh notice lu itu awal tahun 2020 ya? 21 ya. Awal tahun 2021 kan ngeluarin single ya, kalian ya? Single. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, kok berani-beraninya kalian mengeluarkan single di masa pandemi yang buat kalau musik kan tidak jauh dari promosi ya. Ketika kita mengeluarkan sebuah produk kan buat promosi ya. Dan kalau bicara musik, medianya itu memang harusnya ya tadi tour atau konser gitu-gitu kan. Kok berani gitu kan, lagi bergerak aja susah, kok lu ngeluarin single? Apa maksudnya dengan ini? Arbi mungkin vokalisnya, kenapa lu ngeluarin album single di masa pandemi? Itu Om, kita lagi di musim pandemi ini, kadang-kadang kita kalau nungguin beres nggak tahu kapan beresnya Om. Soalnya kemarin juga udah sempat mau normal, ternyata nggak jadi. Udah mau sempat normal juga nggak jadi lagi. Jadi ya gimana caranya kita ngejaga eksistensi kita, ya harus tetap produktif, tetap bikin karya, dan kita juga punya kewajiban untuk kita terus membuat lagu baru untuk para pendengar kita juga. Soalnya fans di sana kan pada nagih gaya. Oke. Eksistensi. Wah, menarik tuh, eksistensi. Betul. Karena gini ya, gue tuh kebetulan konten gue tuh coba mengangkat ya, maksudnya musisi-musisi milenial, anak-anak muda yang punya talenta gitu kan. Terus bicara muncul di dunia showbiz lah istilahnya kan, dunia showbiz, dunia hiburan. Ini kan kadang-kadang orang tuh tidak mampu untuk menjaga eksistensi,
apa ya konsistensinya Ya. maksudnya gitu kan. Ya. Jadi muncul nanti nggak lama hilang gitu kan. Nah untuk ngejaga ini apalagi selain kira-kira tadi lo bilang lu akhirnya mengeluarkan single untuk supaya tetap eksis gitu kan. Ya, Om. Biasanya apa yang suka lu lakukan supaya tetap bisa kelihatan sama penggemar lu? Eksistensi ya kita apa sih dasar basicnya ya pondasinya harus kuat. Apalagi kita kan tim ya, band tuh kan tim. Oke. Solid juga. Harus solid. Oh, solid, Apapun ke depannya ya kita si pondasinya aja dulu yang kuat gitu. Jadi masalah nanti ke depannya kayak gimana ya biar ini aja lah apa sih proses kita selama ngejalanin ke depan itu gitu. Jadi mempertahankan eksistensinya mungkin seperti itu gitu. Itu dari 2005 sampai sekarang gitu. Iya, kalau band itu kayak orang berumah tangga ya. Iya, betul. Harus jaga keharmonisan. Ada cemburunya juga. Ada cemburunya juga. Ada cemburunya, ada ngambekannya gitu. Ngambekannya. Backstreetnya juga ada, Om. Backstreetnya ada? Oh, ada. Tikung-tikungan lo berdua ya, apa berempat nih? Oh iya, berarti lu bilang tadi pondasi. Nah, narik lagi Bu, kalau dengar itu suka gua telusuri pondasi. Pondasinya berarti kan salah satunya adalah kemampuan ya. Kalau dalam hal ini berarti lu harus menunjukkan salah satunya adalah kemampuan untuk menciptakan mungkin ya salah satunya ya. Iya. Itu kan salah satu pondasi. Kalau lu nggak bisa menciptakan sebuah karya ya gimana mau muncul di permukaan gitu ya. Iya, betul. Walaupun pandemi berarti lu tetap create, lu punya tabungan untuk lagu-lagu ke depan. Harus ya, selalu kita ditarget juga. Oh, ditarget juga. Ditarget juga ya. Oke. Sekarang apa ya? Istilahnya simpenan lagu-lagunya berarti lu juga punya selain yang sudah lu keluarkan ada itu ya? Ada, alhamdulillah ada tabungan lagu ada gitu. Tabungan lagu udah ada. Iya sih. Jadi emang lagu ya penting ya karena gue lihat gini, kalau musisi kalau nggak mampu menciptakan lagu, akhirnya kan ya kita ketergantungan ya. Iya, betul. Ketergantungan. Gue kemarin ngobrol sama siapa ya? Gue ngobrol, gue lupa ya kemarin entah sama Yohana, sama Ike atau sama Sandi ya. Dalam arti Sandi Sondoro ya. Ketika bermusik itu kalau bagusnya memang kita seorang penyanyi atau biduan atau apa ya, itu mampu juga menciptakan lagu supaya kita tidak ketergantungan dalam arti nunggu orang ngasih, nunggu kita nyari ya, walaupun beli, tapi kalau orang itu nggak punya bahan kan repot ya, tetap aja kita akhirnya nggak bisa produk ya. Ya beli nanti pas giliran ke depannya kita nggak bisa beli lagi kan repot juga. Betul, beli juga sekarang juga kan ya zaman kayak gini ya harus hati-hati juga kan, harus diperhatikan secara administrasinya, belinya dibeli gimana nih kan gitu kan. Nah, jadi pondasi ya cukup luas lah. Cukup luas ya. Luas okay. Gitu. Salah satunya kalian harus tetap stay together gitu kan, harus tetap bersama produksi untuk tetap eksis ya, tetap berada on the track. Oke. 2005 terbentuk, 2021 mulai awal 2021 udah mulai menuju profesional. Nah, seberapa sulit sih menurut lu semua nih, mungkin siapa boleh jawab, seberapa sulit sih dunia industri musik ini menurut kalian yang istilahnya boleh dikatakan baru juga ya, baru memasuki, seberapa sulit sih untuk masuk menembus dunia industri musik untuk kalian yang memang benar-benar dari bawah? Apa yang kalian rasakan? Ayo tunjuk, sweet. Saya bantu jawab aja sih. Okay. Seberapa sulit sih pasti kalau saya boleh membandingkan mungkin zaman Om Alzimo dulu dan sekarang justru lebih mudah sekarang kalau kata saya. Untuk secara publikasinya ya Om ya. Kalau dulu kan kita kan benar-benar harus untuk recording juga harus label besar. Kalau sekarang kan udah ada home recording tuh. Oke. Alat-alat kayak soundcard, alat-alat fasilitas-fasilitas untuk menunjang musiknya pun bisa didapatkan sekarang gampang. Kalau kita butuh apa tinggal cari online barangnya, lu dapat, lu tinggal pakai. Jadi ya
menurut saya sih untuk di zaman sekarang sudah dimudahkan dengan teknologi, cuman kitanya aja mau ngikutin atau enggak, mau terjun ke dalam atau enggak gitu loh Om. Jadi Gitu. dalam arti kalau berbicara pengemasannya sebenarnya tidak ada alasan orang tidak bisa berkarya ya untuk memproduksi sebuah karya, nggak ada alasan. Cuma istilahnya Betul. karyanya itu lu mau kemanain kan gitu menjadi pertanyaannya ya. Karyanya itu mau lu publish melalui label mana itu yang menjadi pertanyaan ya, menjadi PR ya. Betul Om. Oke. Well, sekarang berarti kalian under siapa The Bungsu untuk memanage kalian nih? Pasti udah ada manajernya kan? Ruang kreasi. Ruang kreasi. Ruang kreasi. Ruang kreasi kebetulan memang salah satu sahabat saya juga tuh orang-orang ruang kreasi. Makanya di belakang layar gue ada ruang kreasi. Karena gue support ruang kreasi TV. Oke. So, ya jadi kan teman-teman nggak tahu ya. Maksudnya penonton tidak semua tahu tentang kalian under siapa. Jadi makanya gue tanyakan. Ya gue udah tahu lu under siapa, tapi buat teman-teman penonton gue mungkin perlu tahu bahwa kalian adalah salah satu band yang memang sedang coba diorbitkan oleh Ruang Kreasi TV. Terus di antara berempat yang paling banyak menciptakan lagu atau mungkin lagunya memang keroyokan atau gimana? Atau siapa yang biasanya menciptakan lagu? Bang Aji nih, Bang Aji. Bang Aji. Saya. Kamu yang bikin lirik semua, aransemen? Ya dari mulai notasi, lirik, tapi ada beberapa orang yang di luar The Bungsu, ada yang dengan The Bungsu juga gitu. Oke. Bikin lagu Bikin seperti itu. Oke. Berarti Aji ya bikin. Di antara kalian berempat yang pernah sekolah musik ada? Atau semuanya pernah ikut? Saya waktu SMA waktu dulu sih. Sekolah musik? Ya, di Purwacaraka. Di mana? Purwacaraka. Oh, Purwacaraka. Oke, lu ambil apa? Apa jurusannya untuk ambil musiknya? Di alat, instrumen atau? Perkusi. Gitar elektrik. Emang main gitar ya? Gitar elektrik. Oke. Emang dasarnya lu suka main gitar ya. Oke, sekarang terlampiaskan istilahnya bisa berekspresi dengan The Bungsu. Nah, vokalis. Gue mau tanya vokalis nih. Yes. Arbi ya. Bi, lu pernah ikut sekolah musik, Bi, untuk suara lu itu? Nggak pernah justru Om. Nggak pernah? Nggak pernah. Kapan lu notice suara lu bagus? Lebih ke ini sih Om, kenapa saya ada di frontman-nya The Bungsu, karena saya udah lama, jadi awal di The Bungsu tuh saya pemain gitar Om, dulunya, nggak langsung di vokal. Oh, oke. Gitu, jadi kita sempat punya vokalis yang lalu, tapi dia punya kesibukan dengan kehidupannya. Lalu kan kosong nih frontman. Terus coba beberapa orang untuk ngisi, dan saya ngerasanya kok nggak gini gitu loh, harusnya The Bungsu tuh nggak gini. Jadi ya udahlah sama saya aja dulu. Ternyata masuk zona nyaman tuh. Jadi ya udah di depan aja gitu loh. Berlangsung gitu aja sih Om. Awalnya sih coba-coba. Tapi enak. Musik coba-coba. Well, iya. Berarti tadi yang menciptakan musik si Haji, terus untuk pengalaman pernah bersekolah musik cuma Indra aja yang pernah ikut ya? Yang lain belum. Oke. Ini menarik nih, ya kebetulan ya tadi konten gue tuh memang coba ngangkat ya anak-anak milenial yang sedang bermusik. Nah, gue coba kaitkan, entah kalian pernah dengar atau tidak yang sedang ramai dibicarakan di media sosial, dan gue lagi istilahnya gencar juga menyuarakan karena keprihatinan terhadap banyak artis-artis, bukan artis ya, pendatang-pendatang baru yang tiba-tiba viral lalu tiba-tiba tenggelam gitu, hilang gitu aja karena mismanagement, misbehavior atau perilaku gitu kan yang akhirnya menjatuhkan kredibilitas dia gitu kan, turun gitu. Nah sekarang nih gue nggak tahu ya lu notice apa enggak, adanya yang lagi rame itu tentang si Reza bukan Reza ya, Reza ini lagi jadi pembicaraan rame di media sosial karena suaranya itu memang Nike itu? Iya, nah berarti tahu ya. Oh, siapa tadi, Aji ya? Tahu. Tahu semua. Lagi viral kan itu. Iya, lagi viral. Jadi diundang di mana-mana tuh.
Oh gitu ya, tahu ya berarti ngikutin ya. Oke, pendapat kalian, kira-kira potensinya si Reza ini ke depannya gimana? Dia akan menjadi salah satu yang bisa bertahan di dalam industri musik atau seperti apa? Boleh ganti, kalau ini satu-satu wajib jawab nih. Gue pengen tahu perspektif kalian melihatnya si Reza ini bisa berpotensi untuk besar atau memang ya sudah gitu-gitu aja gitu. Karena dia cuma membawakan misalkan bawakan lagu Nika Ardila, ya udah cuma di situ-situ aja. Atau seperti apa pendapat kalian? Oh, boleh dari vokalis boleh. Arbi. Kalau menurut saya sih Om, dengan adanya Reza ini malah jadi satu sarana untuk ngobatin kangen ke karya-karya teknik sih, karena dengan Reza bawain tuh mungkin bisa disebut hampir mirip banget miripnya juga dari notasi nadanya, dari pengambilan nafasnya itu udah mirip banget, makanya kenapa bisa viral juga wajar dan pantas gitu Om. Oke. Terus kalau untuk potensi sih saya rasa pasti besar potensinya, namun kalau untuk bikin karya sendiri, nah itu balik lagi tentang hoki, tentang diberi kepercayaan sama yang di atas atau tidak gitu Om. Tapi kalau menurut saya sih potensinya besar, karena Teknika pun dengan bermodalkan suara dia bisa jadi big Legend. star gitu Om. Iya, legend bahkan ya. Legend Hanya banget. star tapi jadi legend. Ya. Oke. Dan saya juga penasaran Om, nanti kalau memang Rezanya membuat karya itu, dia Mhm. bakal secemerlang Teknika almarhum atau tidak, dan caranya seperti apa? Apakah sama seperti kita yang baru mulai juga, atau dia punya trik lain gimana nih cara nembus Pasar pasarnya musik. gitu loh. Iya. Betul. Oke. Thank you nih dari sisi vokalis, berarti memang Reza dinilai memang memiliki potensi ya, karena suaranya Ya, memang bagus ya. Oke, karena kurang lebih mirip sama lu, Bi. Jadi Reza ini memang tidak pernah mengikuti sekolah musik sebelumnya. Umurnya pun masih 19 tahun, masih muda banget gitu. Masih sama anak gue yang paling besar ya gedean anak gue lah istilahnya. Jadi Jadi paling itu beda emang setahun sama bakat saya ya. Om. Eh? Beda setahun sama saya. Yang benar. Saya 20 Om. Kayaknya kurang meyakinkan ini. Gue tuh orangnya polos loh, dikibulin iya aja gue sama orangnya. Aduh, iya oke. Ya itu sama Arbi, tidak punya sekolah musik pengalaman dari daerah, dari Sulawesi Selatan. Reza ini dari Jeneponto, masih muda ya, 19 tahun, nggak sekolah, tapi ya tadi dengan kekuatan suaranya dan ya tadi ada faktor luck ya, ada faktor keberuntungan. Ya, dan gue percaya sih gini, faktor keberuntungan itu tercipta karena memang ada usaha dan kesempatan gitu. Jadi kalau dia nggak usaha, nggak bisa juga, maksudnya dia nggak nyanyi, dia diem aja, terus tiba-tiba suaranya mirip Nika Ardila kan nggak mungkin. Ya, jadi ada beberapa poin yang memang membantu dia. Oke, nah dari Iksan, drummer, menurut lo gimana, San? Dengar suara Reza pertama kali, gimana lo dengarnya? Jujur sih saya dulu ngefans itu ke Teknika almarhum. Pas dengar itu suaranya emang mirip. Ya mirip banget itu. Merinding saya juga dengar. Ya emang beda. Emang beda. Ya. Karena kalian orang Bandung kan, Teknika kan dari Bandung ya. Ya. Jadi emang ada ikatan emosional juga sama Teknika ya. Suka dengerin lagu-lagunya Teknika juga berarti ya? Suka dulu, pertama suka tuh Duri Terlindung. Itu pertama lagu Teknika yang saya suka. Oke. Nah, dari situ suka ya. Ya. Lagu-lagu berikutnya. Ya, kalau gue Diki ya memang hidup di zamannya ya gitu kan istilahnya. Kalau kalian ini kan termasuk yang anak milenial mungkin tidak hidup di zamannya waktu ada Teknika lagi besar-besarnya gitu kan. Jadi kalau bagi gue itu ya kaget gitu maksudnya yang ini suaranya, karena sampai sekarang juga kalau istri gue di rumah ya tonton itu gitu kan, suka gitu kan. Biasanya kan yang anak-anak zaman dulu ya suka sama lagu-lagunya beliau. Oke, suaranya mengagetkan buat merinding Iksan. Kalau Aji gimana, Ji? Lo lihat kemunculan cewek dari Sulawesi Selatan dengan suara seperti itu, Ji? Kalau dari Aji pribadi sih menilainya bisa dibilang reinkarnasi nggak sih? Iya nggak? Ya, bisa. Soalnya apa ya? Dibilang
copy paste enggak, jadi emang plug-nya mirip aja gitu. Emang mirip, makanya balik lagi kalau misalkan berpotensi atau tidak, harus bisa berpotensi ke depannya. Ya benar kata Arbi tadi, maksudnya bisa ngobatin suasana waktu 90s 90-an di zaman era teknike gitu ya. Nah, dengan si anak ini bisa terwakilkan sekarang gitu. Oke. Ya semoga bisa meledak. Semoga bisa meledak. Amin. Ya, karena memang kita rindu, maksudnya kebesaran apa ya, zaman dulu gue tuh hidup di mana musik rock itu zaman dulu, slow rock itu itu gue hidup di situ. Ada power slave, power metal, ada lahirnya Bumerang, Kidnap. Anang dulu punya band namanya Kidnap gitu kan. Wah, biru lagunya. Gue hidup di zaman-zaman kemewahan rock and roll dengan aksi-aksi panggung gitu loh. Nah, ketika tahun 2000-an itu, tahun 90-an itu kan udah mulai masuk lah istilahnya, ada band-band baru kita, ada Sila, ada band Raja dan lain sebagainya. Kita agak terhibur lagi tuh, gitu kan? Terhibur lagi dengan aksi-aksi panggung, kemewahan aksi panggung yang aksi dengan main gitarnya, gebugan drumnya, basis yang aksi di depan panggung tuh. Terus terang kalau gue pribadi sih gue rindu. Jadi berharap ya kalian bisa menjadi salah satu band-band kita yang bisa memberikan hiburan selain tadi suaranya Arbi dengan genre yang kalian pilih, tapi aksi panggung adalah salah satu hiburan buat kita. Ya, buat penikmat, sama kayak lo nonton, gue sih pecinta juga Guns N' Roses gitu kan. Kalau udah lihat Slash pegang melodinya, mungkin Indra tahu gitu kan, udah pegang melodinya tuh kita langsung wah. Nah, gue harap sih nanti Indra bisa menciptakan melodi-melodi yang kita langsung ini melodinya The Bungsu nih gitu. Nempel di telinga. Nempel. Jadi ada produk branding yang dibangun. Nah, karakter harus bisa menciptakan tuh musik yang memang bisa nempel di kita sebagai pendengar. Oke, Indra, kalau Indra, lu pertama dengar gimana, Indra? Si Resa ini, Indra. Gue pengen tahu dari pendapat milenial yang sama nih, maksudnya anak-anak muda gitu. Kalau gue sih udah pasti suka gitu. Tapi anak muda, Indra. Dengan kedatangannya Resa ini jadi mengingatkan sama si Teknike ya, jadi mengobati rasa rindu untuk para fans beratnya Teknike gitu. Oke. Ya. Harapannya sih Resa ini bisa menciptakan suatu karya yang bisa lebih lagi lah dari Teknike ini. Gitu. Oke. Ya thank you. Gue coba meminta ya, karena kemarin gue menghadirkan beberapa musisi, termasuk gue kemarin minta Kang Herman dari Jamrud, Kang Diki, ada Sandi Sandoro, terakhir gue ngobrol-ngobrol sama dia, gue upload sudah. Dari sisi vokalis ya, terus dari ada orang dewan juga istilahnya, gue minta pendapatnya gimana pemerintah keterlibatannya melihat ada anak muda sosok milenial dari daerah sedang berusaha masuk ke kancah industri musik, masuk ke pertarungan besar ya, gue bilang pertarungan besar ya, kalau udah masuk industri musik kan pertarungan besar tuh, dia harus melawan musisi-musisi lain dalam arti untuk eksistensi tadi, bukan berantem ya, tapi itu harus perang eksis. bintang aja. Perang bintang, Star Wars ya. Oke. Beralih ke The Bungsu. Gue notice lu baru ngeluarin lagi single ya. Yap, sekarang single yang kedua. Single yang kedua. Judulnya? Single terbaru yang kedua. Ya, gimana? Judul? Bukan salahku. Oh, bukan salahku. Bukan salahku. Salah siapa? Salah kita. Bikin lagu itu. Salah siapa? Oke, bukan salahku. Oke. Sudah bisa dinikmati di mana? Udah bisa belum? Atau lu udah keluarkan albumnya? Alhamdulillah dini hari tadi kita rilis gitu. Pertanggal 12 Desember ini. Oke. Di ruang kreasi ya tentunya. Bisa dinikmati di lagunya semua digital platform ya. Semua digital platform sudah ada lagunya The Bungsu sekarang. Di TikTok ada juga tuh. TikTok ada juga. Oke. Ada di TikTok. Oh ya? Oke. Iya. Oke, nanti gue coba minta linknya ya, jadi bisa gue taruh di deskripsi, jadi mungkin dari penonton-penonton gue yang menyaksikan
obrolan podcast jarak jauh ini Tele ini bisa mengakses video kalian, dan buat penonton-penonton gue mungkin bisa tolong bantu ya, maksudnya memberikan feedback seperti apa lagunya The Bungsu. Apapun feedbacknya, gue rasa The Bungsu akan dengan senang hati untuk mendengarkan ya. Ya. Apakah bisa diterima, terus atau ada masukan apa, silakan. Oke, jadi buat teman-teman, balik lagi tadi yang melihat video ini, mau nikmati lagunya, silakan nanti bisa akses, ada di deskripsi video ini, beberapa platform musik yang menayangkan lagu single terbaru kedua. Bisa tinggal diklik aja. Kedepannya programnya apa The Bungsu? Karena sekarang juga kan masih dalam masa pandemi gini, yang lo lakukan untuk menaikkan lagu yang lo baru keluarkan ini, apa yang lo lakukan nanti ke depannya supaya bisa dikenal? Kalau ke depannya sih paling kita, karena di akhir Desember ini kita baru rilis, jadi untuk mungkin sampai awal tahun 3 bulan lah, mungkin sampai bulan Maret atau April kita bakal terus fokus untuk promo lagu Bukan Salahku ini, karena sekarang kalau saya lihat fenomenanya Om lebih simpel. Jadi kalau misal kita ada undangan interview dari luar daerah atau luar pulau, ya bisa kayak gini Om, bisa Zoom gitu, atau bisa live Facebook atau Instagram gitu. Jadi lebih gampang, jadi lebih memungkinkan juga untuk kita promo sepuasnya kemanapun sejauh mungkin gitu Om. Oke. Dan kita bakal terus berusaha untuk menyampaikan pesan lagu ini sampai ke kuping kalian, dan kalian bisa sampai suka gitu. Oke. Keren. Oke. Ya, kembali ke masuk dunia entertainment, showbiz, pertunjukan, musik dan sebagainya. Ini mungkin berarti ya istilahnya boleh dibilang lu juga baru ya. Ya, newbie. Newbie. Masih newbie. Seberapa sulit sih gitu kan? Seberapa sulit sih ketika lu mencoba masuk ke di industri musik? Ini kan juga mungkin bisa jadi gambaran buat Reza, atau juga mungkin buat penonton gue yang nggak tahu nih industri musik tuh apakah semudah itu gitu kan, ketika punya suara bagus langsung ketok-ketok label gue mau nyanyi atau gimana gitu. Kalau lu sendiri ngalamin itu kayak gimana perjalanannya sampai di awal 2021 kemarin sempat rilis 1 single? Siapa nih mau jawab? Siapa Anji? Arbi. Atau Indra? Abi lebih tahu. Abi lebih tahu. Oke. Jadi kalau ngomong seberapa sulit ya Om ya, pertanyaannya berarti ya? Seberapa sulit? Pasti kalau untuk awal-awal sih tahap produksi itu yang menurut saya paling sulit Om, tahap produksi, karena nggak semua orang bisa memproduksi satu karya dan bisa diterima oleh orang-orang tuh enak gitu. Itu yang tantangan paling terbesarnya. Kesulitan itu diproduksi. Lalu kalau udah diproduksi, ya sekarang kita harus mikir lagi nih, ini lagu harus dikemanain, harus diolah seperti apa, apakah kita mau buang ke label atau kita mau bergerak secara independen gitu Om. Tapi kalau misalnya memang label pun itu ada syarat yang harus memang kita penuhin gitu Om. Makanya kita di sini di antara semua pilihan itu, apakah label, independen, atau kita cari cross management atau gimana, ya kita ngambil langkah, ya udah deh mendingan kita ikut merapat di media promosi yaitu Ruang Kreasi ini Om, karena saya pikir lebih bisa memfasilitasi The Bungsu untuk promonya gitu Om. Oke. Promo ya, terkait promo ya, berarti memang langkahnya untuk promo. Tadi aku mau tanya apa ya, gue lupa. Sesulit itu untuk pertama ketika kalian memasuki produksi terus sampai menentukan apakah mau label, dan tadi lo bilang bahwa harus memperhatikan masuk label itu konsekuensinya ada apa yang ada persyaratan ya tadi lo bilangnya. Betul Om. Oke. Kalau yang setahu lo label itu biasanya persyaratannya apa? Yang umum lah, yang mungkin buat orang-orang awam jadi tahu bahwa ternyata di label itu ada salah satu persyaratan apa yang dianggap mungkin berat atau gimana. Salah satunya apa?
salah satunya sih kalau menurut saya yang paling selektif di label tuh ini Om, apa, produksi karya. Dan jadi kayak apa ya, jadi kayak label tuh kayak dia punya standar sendiri untuk ngorbitin artisnya gitu Om, dan kita berarti harus ngejar ke standar itu, dan itu yang menurut saya nggak banget tuh ya di situ gitu loh Om. Jadi makanya ya kenapa kita harus ngikutin label, sedangkan label tuh bukan pasar itu tetap masyarakat gitu loh. Memang dia yang tukang jualan dan dia paling mengerti pasar, cuman menurut saya banyak kok band-band indie yang besar dengan caranya dia gitu Om. Oke, berarti istilahnya ada aturan atau apa yang harus diikuti. Misalnya contohnya mungkin dari lagu ya, oh ini lagu ini nggak bisa nih gitu. Ya, betul. Padahal itu betul, lagu yang memang lu bikin dengan susah payah gitu ya. Betul. Oke, gue nangkep. Itu makanya memang banyak band-band atau penyanyi memilih untuk indie kan, untuk indie karena ya salah satunya itu dia bisa membawakan ya ini lagu gua, ini gaya gua gitu. Karena banyak juga yang indie lebih apa ya, mungkin lebih bebas ya menyalurkan apa ya kreasinya gitu kan, menyalurkan kreasinya. Oke. Terus juga setahu gue kan pernah juga dengar istilahnya kalau di kontrak seperti itu kan juga ada kewajiban-kewajiban yang memang harus dipenuhi ya. Salah satunya mungkin lagu gitu kan, harus 1 tahun ini harus punya berapa lagu gitu kan, ada dikejar target gitu ya. Betul. Oke, berarti kalau indie lu bebas ngaturnya kapan, produsnya juga kapan. Ya. Oke, gue dapat tuh itu kayaknya si Sandi ya, Sandi Sondoro juga dia lakukan itu sih. Kemarin dia kan kayak lagu-lagu beberapa lagu yang kemarin dia sempat nyanyi tuh di konten gue, itu juga dia lagunya dia bikin sendiri, composer by Sandi and produced by Sandi, produced by me. Oke. Well, menarik. Jadi ini buat apa ya? Buat sharing-sharing pengetahuan seperti ini buat teman-teman yang nggak tahu industri musik seperti apa. Jadi ya tidak industri musik atau vokalis atau band atau nyanyi itu bukan sekedar cuman kelihatannya asik ya, nyanyi, tapi sebenarnya ada secara manajerial tuh yang harus dipenuhi tuh harus banyak juga istilahnya. Bikin lagu dan lain sebagainya. Oke. Seberapa penting lo mengetahui mekanisme atau dimensi-dimensi dalam sebuah industri musik sih? Ya gitu sih Om, saya juga baru tahu gara-gara kemarin sharing ya sama Om Herman sama Ayah Diki. Jadi ternyata kita tuh dari kemarin cuma tahu masalah label dan artis. Jadi artis punya lagu, kasihin ke label, terserah label deh. Pokoknya dari mulai produksi, dari mulai jualan, dari mulai penyebaran, publishing. Ternyata itu semuanya ada kamarnya masing-masing gitu Om. Dan label tuh harusnya hanya berurusan dengan memproduksi lagu, tapi yang sekarang dilakukan oleh label itu rata-rata semuanya ditelan gitu Om. Well, berarti penting juga ya buat kalian sebagai musisi juga paham lagu saya ini akan dibawa kemana, metodenya juga seperti apa gitu. Jadi penting juga untuk tahu itu. Jadi bukan sekedar ya udah gue nyanyi, ntar manajer gue yang urus, tapi sebagai personalnya kalian juga harus tahu musik gue ini mau dikemanain kan gitu kan. Ya, jadi nggak asal upload, yang penting karya kita di atas booming, tapi kita nggak tahu basic dasarnya itu ada apa aja itu poin-poinnya seperti itu kan. Oke. Makanya buat teman-teman misalkan udah ada yang punya karya atau belum atau yang mau rilis juga ya segera didaftarkan yang lebih hak paten gitu ya. Jadi bilang seperti itu. Hak cipta ya. Jelas gitu. Ya, meskipun kita termasuk newbie, tapi kita minimal dasar pondasinya harus tahu sebagai musisi atau anak band tuh ngapain aja sih gitu. Biar royaltinya juga jelas gitu. Iya. Ya, karena ini sekarang kan di zamannya digitalisasi ya, di mana kadang karya kita itu perputarannya kita nggak bisa trace gitu kan. Karena lu bikin lagu, tiba-tiba lagu lu bisa ada di media sosial, bisa ada di Instagram, bisa ada di YouTube. Di YouTube pun bisa ada nanti puluhan orang yang akan mereupload gitu kan. Padahal itu adalah hak ciptamu kan gitu kan. Nah, kalau dulu kan istilahnya paling kita berhadapan sama itu toko kaset bajakan kalau zaman dulu.
Sekarang ini orang bisa langsung mendownload yang istilahnya ilegal ya, maksudnya ya, tadi cari lagunya download gitu kan, ya, bukannya membeli ya. Harusnya kan tetap membeli walaupun download. Ya, ada karya yang harus apa ya, dihargai lah sebagai musisi. Ya, itu apresiasi terbesar lah. Karya itu dibeli, itu apresiasi terbesar buat pelaku seni seperti kita gitu ya. Ya betul. Dibilang seperti itu. Kalian hidupnya juga dari situ, nyari duitnya sebenarnya kan. Kalau ya, sekarang kan. Nyari duitnya kita dari situ gitu. Ya, well itu ya buat teman-teman ya. Mungkin yang mendengarkan ya musisi itu dapatnya itu. Jadi mungkin kalau teman-teman melihatnya dengan segala kemewahan, biasanya kan kalau orang udah jadi artis gitu kan, penyanyi kelihatannya mewah gitu kan. Padahal itu ya memang ya itu mungkin salah satu dari privilege ya, karena kalian juga punya sesuatu untuk dijual gitu kan. Kita nggak bisa lihat mewahnya aja, tapi prosesnya oke lah, kita akan kawal, kita lihat Bungsu nanti nantinya seperti apa, kita tahu susahnya seperti apa. Sekarang ini prosesnya masih nubi-nubinya kita tahu, ya mudah-mudahan nanti tidak menunggu waktu yang lama gitu kan, cukup istilahnya setahun 2 tahun ke depan atau paling lama 3 tahun kita udah lihat perkembangan yang luar biasa dari Bungsu harapannya. Amin Om. Amin. Ya, bisa benar-benar menjadi salah satu band yang menjadi apa ya, banyak penggemarnya gitu kan untuk dinikmati gitu kan. Dan kalau gue lihat tadi dari jawabannya Arbi mewakili teman-teman, dia hanya akan membawakan jenis genre atau lagu-lagu yang kalian produksi, dalam arti kalian ya memang orang yang apa ya, mencoba idealis gitu kan, yang istilahnya ya ini karya gua gitu kan, yang gue bisanya ini gitu kan, gue nggak mau hidup dalam kepura-puraan atau menyanyikan lagu orang yang gue sendiri nggak nyaman gitu kan. Idealis tapi ideal buat orang lain juga ya. Iya betul. Idealis nggak tahu arah juga gitu. Betul, idealis tapi ya tetap memproduksi kan, tetap kita juga melihat pasar juga, mendengarkan respon dan sebagainya. Tapi intinya kalian istilahnya berarti sangat mencintai karya kalian gitu maksudnya. Menghargai karya kalian, apalagi kalau kita bicara lagu, tadi gue tanya kan, paling banyak siapa? Apa yang sering dominan menciptakan lagu? Aji, tapi kan itu kan lu kerjakan bareng-bareng dengan tim ya. Pada finishingnya kan lu tetap dengan tim, jadi karya bersama pada akhirnya. Well, okay. Nice talking with you guys. Gue berharap sih mudah-mudahan nanti ada apa ya, single lagi, dan ya tadi harapan gue bisa besar. Terus mungkin terakhir mungkin saran-saran untuk yang baru memulai masuk dalam industri musik. Pesan-pesan lah dari masing-masing, dan pesan-pesan ini juga karena penonton gue juga banyak juga yang menyokong Reza yang lagi baru mau masuk ke industri musik, ya ini bisa juga cocok untuk Reza yang baru mau memulai singlenya. Kalau nggak salah sih gue dengar dari berita dari orang yang mendampingi Reza ya, di bulan Januari ini mereka akan coba bikin video klip. Nah, ya mungkin kemungkinan di Januari juga nanti akan rilis singlenya Reza yang terbaru dari lagunya Teh Meli. Apa saran-sarannya buat ya tadi buat teman-teman yang baru memulai, dan juga ya bisa juga untuk Reza dalam hal ini, tips-tipsnya apa sih yang bisa kalian juga menyemangati lah, saling menyemangati istilahnya kan, kalian juga perlu semangat, kalian juga menyemangati yang lain. Apa mungkin dari Arbi dulu boleh? Kalau tips dari saya sih pokoknya jangan pantang menyerah, harus terus produktif. Kalau memang pengen bergelut di dunia musik sih ya harus konsisten, dan jangan pernah mikir oh gue stuck nih, gue udah nggak bisa, gue udah diem di sini. Itu salah. Jadi kita harus terus, ini udah apalagi ya gitu loh. Jadi karena ya yang saya lihat terus berubah, zaman tuh nggak kerasa gitu Om. Sekarang oh ini udah harus ke YouTube, besok mungkin apa gitu. Waktu itu kan masih Twitter gitu loh, kita ikutin Twitter, Instagram kita ikutin. Makanya jadi jangan pernah ngerasa stuck gitu di dunia musik tuh, untuk teman-teman semua yang baru mulai juga. Dan kalian juga harus mengetahui sisi di luar kalian cuman sampai bikin karya gitu loh. Maksudnya kayak tadi publisher atau label, kalian harus ngerti kalian mau buang kemana lagu kalian gitu loh, dan kalian mau jual di mana seperti apa. Sebenarnya kalian punya hak besar dalam andil di situ gitu loh. Jadi jangan terlalu menyerahkan semuanya ke pihak kedua gitu. Oke, berarti ikut belajar, ikut memantau. Ya istilahnya lagu tuh
kalau buat seniman ya, kalau buat seniman lagu itu kan kayak anak ya. Ini anak kita mau dikemana ini kan, produknya kita mau dikemana kan kita harus tahu, harus jelas, harus bisa juga memantau dan lain sebagainya. Oke, great, bagus banget tipsnya dari Arbi. Iksan, hai Iksan. Iksan ini diem, tapi pecicilan dia kalau lagi pecicilan. Lagi ini ngomong sama gue takut kayak dia. Yang banyak tukang nyicil. Oh gitu. San, apa San tipsnya San buat teman-teman yang masih muda lagi meniti karir dan berusaha masuk industri musik? Kalau dari saya sih tetap semangat, tetap konsisten, berkarya, jangan menyerah pokoknya. Terus mencoba terus ya. Buat terus. Pokoknya jangan menyerah, tetap semangat. Oke, thank you Iksan, luar biasa pesan-pesannya. Aji, gimana Aji? Kalau dari Aji sih balik lagi ya, maksudnya pondasinya harus kuat di saat kita misalkan mau terjun ke ranah musik atau menjadi musisi atau pelaku seni. Jadi jangan setengah-setengah gitu. Jadi kita totalitas berikut dengan ilmunya gitu. Jadi bukan sekedar apa sih casingnya doang gitu. Oke. Jadi kedepannya mungkin untuk yang ya termasuk saya juga, totalitas jangan setengah-setengah, semangat apapun kedepannya pasti nanti selalu ada hasil yang terbaik. Oke, ya ada istilah tiada usaha yang mengkhianati hasil. Selama usahanya betul kan gitu kan, caranya betul. Banyak orang wah udah berusaha tapi caranya salah usahanya, makanya dia tidak berhasil. Sama mungkin mental ya. Mental, oke. Mental tuh harus benar-benar fighter aja mental untuk kedepannya gitu. Banget, apalagi di zaman media sosial nih sekarang penggemar bisa punya direct access ke kita. Karena kita kan betul. Pasti punya sosial media kan, mereka bisa direct access. Kalau zaman saya Herman gitu kan, Kang Diki, wah nggak ada tuh fans bisa tembus, kasarnya seperti itu. Kalau dulu mau komunikasi itu ya pakai kartu pos, PO Box zaman dulu kan, bukan alamat rumah malah PO Box sekian gitu. Surat menyurat. Surat menyurat, nyampe apa enggak kita nggak tahu juga tuh modal perangko itu kan. Oke, thank you Haji. Indra si ganteng. Indra, gimana Indra? Apa tipsnya Indra? Saya sih tetap jadi diri sendiri aja, tetap solid, komit, jadi jangan terpengaruh sama tren, misalnya kedepannya bakal ada tren apa, jangan mudah kebawa gitu. Jangan mudah ke bawah. Jangan mudah latah. Jangan mudah latah. Tetap jadi sendiri aja, komit di bidangnya gitu. Oke, wah itu tuh keren juga tuh. Itu keren banget tuh. Maksud gue gini, banyak juga kadang-kadang orang latah, padahal dia sudah punya penggemar, tiba-tiba dia latah karena sebelah menyanyikan genre tertentu misalkan. Akhirnya dibawakan itu. Akhirnya dia melukai fans-fansnya dia. Pengen ikut-ikutan gitu. Iya, itu benar. Be yourself gitu kan. Jadi nikmati prosesnya, jangan banyak protes gitu ya. Karena nanti itu yang bakal bikin karakter kamu sendiri gitu. Keren lagi tuh, bangun karakter. Iya betul banget tuh. Karena menurut gue memang kita harus punya karakter untuk bisa disenangi oleh seseorang gitu. Kalau orang sudah senang dengan karakter, senang dengan personal branding, produk kita juga nanti akan disenangi. Produk branding akhirnya. Yes. Nah, kalian mudah-mudahan bisa menemukan nanti karakternya semakin terbangun. Jadi pesan gue sih ya hati-hati dalam membangun karakter, membangun personal branding. Karena itu bisa berdampak kepada produk branding terhadap hasil karya. Orang yang tadinya suka karena lihat personalnya personal brandingnya jelek, istilahnya personilnya, akhirnya berdampak kepada produknya, akhirnya nggak mau lagi dengarkan. Padahal kalau bicara produknya tetap bagus. Nah, cuma kan karena kadang ada emosional ya, jadi ya udah nggak mau dengar lagi. Padahal produknya nggak bisa disalahkan, itu ada dua hal yang berbeda antara personal dengan produk, itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Gitu. Shock ya. Betul. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi orang-orang yang dengan karakter, band yang mempunyai karakter, mempunyai personal branding yang bagus, dan juga produk brandingnya juga bagus, bisa diterima. Lalu kita berbicara corporate branding di sini di bawah naungan Ruang Kreasi bisa menjadi corporate branding yang juga luar biasa. Nanti jadi orang kenal setiap produksi yang dikeluarkan oleh Ruang Kreasi pasti bagus karena produk-produknya salah satunya di Bungsu bagus.
Oke, well thank you lagi atas waktunya. Gue tahu lu pada sibuk menyempatkan waktu buat ngobrol sama gue. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita lihat perkembangannya. Kalau rilis single lagi, undang-undang saya lah. Oke, thank you ya. Semangat buat semuanya. Sukses buat The Bungsu tahun 2002. Mudah-mudahan sukses buat kalian. Thank you, Bang. Thank you. Bye.